struktur, dan nama ini sendiri itu penting. Nah, kembali ke struktur, kalau saya lihat kita bikin struktur, oke, standarnya seperti apa, tapi yang lebih penting, yang paling tidak ya kita hidupkan atau kita rubah standar menjadi bidang yang namanya string air, ya, untuk kemudian supaya fokus. Jadi tujuannya, maksud saya, jangka panjang kita perlu menggalak Indonesia, kita banyak anggota atau banyak Jokowi nggak pilih, tapi tetap aja kita pro pemerintah, ya. Tapi ya tentunya mengenai itu kan ini perlu wakil ketua bidang OKK segala macam yang mumpuni, kalau nggak akan bisa terbentuk, ya. Dan kita juga bentuk DPW, DPD juga nggak sembarangan. Kita coba sebelum itu karena hutan kita banyak, kenapa kita pakai akar? Itu harus dikaji. Jadi supaya itu, jadi kita nggak berlama-lama muter setempat karena kita sampai ke kabupaten 400 sekian nggak akan di jalan. Jadi kita harus stimulus saja, kita sebar jalan sendiri. Ya, kita memang perlu yang kaitan sama kita, perlu untuk popularitas, perlu untuk provokasi, datang memang kita. Perwakilan dari daerah itu harus seperti itu, dia akan tumbuh sendiri. Nah, untuk menciptakan itu di sini dulu. Jadi struktur ini kita harus atur nanti. Ya, kalau nggak percuma kita bisa. Nah, jadi, ini itu struktur ya. Nanti tolong kita bahas bersama itu. Kalau itu sudah ada, kita coba plot orang-orang lama. Karena kita jangan menggeser begitu aja. Karena orang lama ini saya sudah sepakat sama umum, panggil, saya bilang yang menurut Anda baik mana, kita coba lihat kembali, ya kita dari press perlu kita geser, kita tanya, ditambah orang-orang baru, karena menurut saya perlu banyak, saya belum pernah lihat ini, bahwa ini cuma sesederhana ini ya, jadi cuma mungkin 10 orang itu, mana bisa besar organisasi, saya jamin nggak akan bisa lah kalau kayak begini ya, dengan kayak hanya beberapa ini aja. Nah, jadi di bawah itu, di bawah wakil ketua mungkin ada departemen atau apapun nanti. Silakan muda-muda yang baru masuk ke itu untuk membantu wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara ya. Nah, dalam merekrut itu nanti juga tolong ya teman-teman mengajak orang yang tadi saya bilang 2 hal. Ya, yang nomor 1 dia punya kemauan lah ya, dan memang kita kerja ikhlas walaupun ya yang hasil pasti juga ya, kalau kita kerja pasti ada hasilnya apapun lah ya. Bukan ikhlas dalam artian malah kita pedoruan, enggak, malah memang kalau ini kerja bagus pasti menghasilkan apapun. Jadi semua itu ikut rezeki, itu ikut hasil kerja lah. Kerja benar keluar itu rezeki pasti. Saya yakin kepercayaan dan saya melakukan itu. Memang ada caranya. Seperti itu sama dengan yang di atas ya, supaya benar-benar kita duduk, kita bekerja udah tahu jalan gitu ya, dan memang punya keinginan untuk jalan. Jadi kira juga saya sampai wakil ketua di situ ngapain. Jadi kita mau benar-benar kita terkenal dan lagi struktur itu. Kita akan benahi ya, nanti job listnya juga kita akan benahi ya. Nah, itu hal-hal yang pokok yang penting. Kalau itu sudah ya, saya pengen paling 20-30 orang ya, bahkan mungkin 10-15 orang. Dan kalau memang unsur itu orang itu udah memang terkait sama kriteria kita, ini jangan yang sifatnya memang untuk kita ini sederhana. Ini organisasi sederhana, jadi tidak perlu mewah-mewah dengan misalnya harus ada konsumsi yang gimana gitu. Enggak sih. Jadi ingin melihatkan juga figur yang mau diangkat kan Pak Jokowi memang sederhana gitu. Maka dari sini kita mulai juga dengan kesederhanaan dengan makanan tradisional tentunya. Iya betul. Itu sih harapan dari saya untuk surat, insya Allah dalam hari Senin kemungkinan bisa janjian. Sambil kita ngobrol mungkin nggak apa-apa sambil makan, kalau balik aja makan makanan dan mungkin kita berpikir mungkin berubah satu ini mungkin. SPM bagian dari relawan, semangat itu yang harus dijaga sampai ya mungkin 5 tahun ke depan itu akan bagus. Artinya banyak hal yang butuh dukungan ya, Presiden butuh apapun butuh dukungan relawan. Apalagi situasi seperti sekarang. Makanya kalau program kerjanya match dengan visi yang dikembangkan Presiden, kita akan bisa melakukan banyak hal. Artinya sponsor mungkin nggak susah kan. Kalau sudah di pusat kekuasaan ada. Yang penting sejalan nggak, itu saja Pak. Kegiatan banyak hal bisa dilakukan. Misalkan kalau kita mau edukasi bisa, kalau kita mau bikin proyek-proyek CSR nempel ke BUMN saya pikir juga nggak susah. Ini ada Pak Buntu, ada Pak Adrian, ada Pak Fuad,
banyak kan, PKPL, BUMN gede banget, mereka nggak tahu ngapain. Kalau kita PT Pos sudah oke kemarin. Iya, kita bisa punya program, bisa nempel bagus. Artinya kalau presiden komitmen kerakyatannya tinggi, mungkin tanggung jawab kita untuk menjaga itu. Karena ini bentar lagi muncul nanti di Olim apa-apa gitu. Ya, Mungkin tanggung jawab SPN untuk bisa mau apa ya melawan itu dengan aksi nyata aja udah ketahuan. Pengalaman Budiono diserang neolib, datang ke Republika, dia ngomong saya pendiri Bank Syariah Republik Ekonomi Islam dan Syariah di Indonesia. Kita tulis hanya 2 linknya, hilang semua itu bener. Artinya isu itu gampang kok nangkalnya. Jadi bukan sesuatu yang susah. Yang penting visi dan misi presiden sama dan sejalan dengan kita akan enak apapun. Kegiatan apapun itu saja. Nggak ada yang tahu nama saya Joko Widodo. Taunya Mincu aja. Semua itu taunya Mincu, nggak tahu itu yang ngasih aja ya supir beca ya. Itu kenyataan seperti itu mas saya. Mungkin aspirasi dari SPN apa mungkin sudah diutarakan oleh beliaunya. Yang penting kita kebersamaan dan mendukung yang terbaik lah. Apa yang dilakukan pemerintah kita harus bisa PA beliaunya. Kalau memang benar ya kita PA, kalau nggak benar ya harus kita tangkap, kita harus gitu. Pada intinya itu. Yang penting kita untuk rakyat, demi rakyat agar Indonesia lebih baik, itu aja. Mungkin cuma itu aja. Yang ketua Dewan Pembina ya, ketua Dewan Pembina. Yang pertama persoalan penamaan. Jadi saya pikir betul ada pendapat teman-teman tadi bahwa persoalan penamaan ini bagaimana bisa diterima di Sabang sampai Merauke. Satria Piningit Nusantara sebenarnya nama bagus, cuman ya ada kata-kata yang kemudian yang Piningitnya mungkin bisa diganti Satria Perjuangan Nusantara atau Bersatu Nusantara. Satria Nusantara yang tetap dipakai itu sebagai Nusantara. Terus kemudian langkah kedua adalah menurut hemat saya adalah proses pengaktean. Kalau kemudian ketua Dewan Pembina tadi katakan bahwa ini akan menjadi ormas atau orsospor. Nah, kemudian diaktifkan. Kenapa? Karena sekarang ini lagi booming relawan-relawan dan ormas-ormas di luar relawan juga melakukan pembentukan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi-organisasi yang lain. Tentu takut kita kalau kemudian nama ini terlambat kita masukkan, maka tidak bisa kita minta itu di Departemen Hukum dan HAM. Kaitan dengan persoalan nama dan akte, tentu kita punya harus anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya nggak tahu di mana yang mempersiapkan anggaran rumah tangga ini, anggaran dasar anggaran rumah tangga ini. Yang lama sudah ada, Bang. Sudah ada, itu kemudian kita bahas apa misinya, misinya, apa platformnya, apa tujuan jangka panjang, jangka menengah, pendek dan panjang. Nah itu. Setelah masuk ke situ kemudian bisa breakdown-nya adalah kita akan bentuk namanya peraturan organisasi. Peraturan organisasi ini tentu menjadi acuan kepada seluruh organisasi setingkat di bawah, baik itu DPD, DPC ataupun DPW. Nah, kemudian kita bangun strukturnya yang bagaimana? Menurut hemat saya, persoalan struktur ini menjadi persoalan di setiap organisasi. Ketika kita berbicara organisasi, maka akan diperhatikan dari struktur. Kalau menurut hemat saya mengadopsi pikirannya Pak Jokowi, kerja, maka struktur itu tidak boleh dibangun struktur gemuk di atas. Menurut saya ramping saja di atas, tapi di bawah yang kerja, kabinet kerja itu ya. Kaitan dengan organisasi yang akan katakanlah kita refresh lah ya, restart lah seperti sekarang ini kan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan apabila memang organisasi yang akan kita bentuk ini bisa berjalan dengan apa yang menjadi kita idamkan bersama, mimpi yang kita ciptakan bersama seperti tadi kata Ketua Dewan Pembina. Ini luar biasa pemikirannya yang memang nanti ujungnya menjadi orsospor. Nah, menggarisbawahi itu, saya menilai bahwa yang harus kita benahi adalah internal kita seperti itu. Tapi tetap kajian-kajian yang kita lakukan seperti kata Pak Erpan bilang, itu tetap kita hidupkan. Diskusi apapun
minimal kita ada apa namanya, katakanlah ada kegiatan dan aktivitas bahwa organisasi ini tetap berjalan walaupun kita sambil membenahi internal seperti itu. Nah, dalam pada itu perlu, tadi saya sepakat dengan Bapak Ara bahwa kita tetap kita bikin tim, apalagi katakan korwil itu sangat penting karena pengalaman saya membentuk Garda Pemuda Nasdem. Saya salah satu pendirinya bersama Martin Manurung, dan Martin ketua umumnya. Nah, saya juga salah satu pendirinya, saya salah satu ketua di sana. Nah, itu pengalaman saya. Kenapa Garda Pemuda Nasdem itu sangat cepat terbentuk? Karena membonceng ormas Nasional Demokrat yang memang sudah ada se-Indonesia. Nah, artinya saya di sini mau saya katakan bahwa Satria Peningin Nusantara bisa digunakan. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang nasional untuk keseluruhan, memang ada baiknya kalau itu berkaitan dengan nasional. Iya. Kami barangkali di Papua juga punya nama daerah sebenarnya. Iya. Dan itu sebenarnya ini akan lebih menyentuh kepada kami kalau punya nama daerah. Tetapi karena kita berbicara dengan apa namanya secara nasional, secara luas, maka memang bagus memakai nama nasional. Sehingga kami di Papua juga merasa bahwa itulah bagian kami, itulah tanggung jawab kami. Jadi bukan saja itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu saya setuju dengan apa namanya saudara kita tadi tentang pertemuan setiap minggu ini penting. Bukan pertemuan, acara. Yang setiap minggunya acara. Ini ini penting. Dan kalau bisa ini hasil dari sini, ini akan saya bawa ke daerah untuk saya terjemahkan dengan teman-teman kami di sana untuk ikut yang mempunyai pemikiran, pemahaman sama dengan kita di sini. Nanti saya akan bawa untuk Saya potong sedikit, mungkin tidak hanya menteri loh, gubernurnya mau datang. Kita DRT SPN ini Pak, kemudian mungkin baru pertama kali juga mengenal. Yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana melakukan pengawalan terhadap pemerintahan ini. Pemerintahnya harus dikawal. Jadi tidak hanya misalnya sesuatu yang baiknya didukung, itu wajib kita lakukan kepada Pak Jokowi, tetapi ide-ide juga harus kita berikan kepada beliau kan. Nah ini lewat SPN juga bisa kita lakukan. Nah kita banyak belajar kepada para pemimpin kita bahwa ternyata ya memang saya katakan sekali lagi tidak bisa negara ini berdiri sendiri, tidak bisa dibangun. Dan itu cuma kita buka dikit aja. Maaf. Oke, cuma itu aja. Ya. Yang kerja yang itu si siapa ketuanya? Sekarang Pak Jaya Pak. Saya di PW-nya. Tugas yang saya impan dari Pak Jaya tadi, saya akan mencoba menciptakan apakah itu seminar, apakah itu bentuknya nanti pengembangan suatu produk tertentu yang melibatkan instansi tertentu. Dari situ kita mendapatkannya Pak. Kita sinergikan apa yang bisa kita beda, kita lempar ke orang, kita jadikan dana di situ. Itu yang bisa kita lakukan nanti. Kebutuhan apa kita berikan, kita sesuaikan. Kita minta dana di situ. Yang jelas saya sudah melobi dulu PT POM. Konsepnya kita sesuaikan dengan kebutuhan CSR. Mungkin dalam hal budidaya lili dan pembibitan kakao hibrid. Nanti kita akan coba sharing pembuatan proposalnya dan ahli yang bekerja. Kita akan tinggal ajukan pendanaannya. Kan tidak saya. Oke, terima kasih banyak Pak Teri. Saya sangat